Halo, apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Mr. Sugeng ya. Di video kali ini Mr. Sugeng akan membahas soal kesetimbangan kimia untuk kelas 11 IPA. Yuk kita mulai. Di sini ada dua soal ya. Di halaman pertama ini ada dua soal ya. Mr. kasih nomor. Di sini Mr. anggap nomor 1 dan ini nomor 2 ya. Di sini pertanyaannya untuk yang reaksi ke-1, tuliskan reaksi KC dan KB untuk reaksi berikut. Ingat, kalau untuk menentukan persamaan KC dan KB, KC ini yang dimasukkan hanya wujud gas sama aqueous ya. Tapi kalau KB itu hanya zat yang fasenya adalah gas ya. Dan namanya K ya, baik KC maupun KB itu selalu kanan bagi kiri. Oke, kanan bagi kiri ya. Jadi yang A ya, yang nomor 1A. Nah, ini jawabnya gini nih. Persamaan untuk KC-nya dulu. Berarti KC sama dengan ini kanan dan ini adalah kiri. Kanannya berarti konsentrasi NO2 dipangkatin 2 ya. Dibagi konsentrasi siapa? Konsentrasi N2O4 ya. Ini untuk KC. Dan kalau untuk KP ya berarti mirip, cuma beda kurung sikunya aja, beda lambang juga nih. Jadi PNO2. Nah, kalau lambang siku ini artinya konsentrasi, kalau ini adalah tekanan ya. PNO2 kurungnya biasa aja, pangkat 2 dibagi apa nih? Dibagi dengan P-nya N2O4 ya, pangkat 1 ya, karena 1 itu nggak usah ditulis. Oke, ini untuk yang A. Lalu kalau untuk yang B, nah ini liquid nih. Kalau liquid ya itu kan nggak masuk di dua ini nih ya, maka ini di yang sebelah kiri diabaikan. Maka yang kita perhatikan hanya yang di sebelah kanan. Karena di sebelah kanan itu letaknya di atas, maka persamaan KP-nya ya, KP berarti hanya konsentrasi H2 ya, H2 dipangkati 2 dikali konsentrasi O2. Oke ya, ini untuk yang B yang maaf, karena ini konsentrasi berarti yang KC ya. Maaf, ada sedikit kesalahan. Ini bukan KP ya, tapi KC. Oke, ini maksudnya KC ya. Baru yang bawahnya KP. Nah, kalau mencari KP ya berarti tinggal tetap yang kanan di atas ya, berarti tekanan H2 dipangkatin 2 ya, dikali tekanan dari O2 ya. Ini untuk yang B ya. Lalu untuk yang 1C ya, yang 1C berarti nah ini solid sebelah kiri diabaikan dan ini juga sebelah kanan solid. Nah, yang kanan berarti nggak ada, dianggap aja 1 nih. Maka kalau persamaan KC-nya berarti sama dengan 1 dibagi hanya SO2 yang ini SO3 ya, ini SO3 nih, supaya setara ya. Ca1 O-nya 1 tambah 3 4, O-nya 4, S-nya 1, S-nya pun 1 ya. Ini oke. Berarti persamaan KC-nya tinggal KC sama dengan 1 dibagi konsentrasi SO3. Nah, ini oke. KP-nya gimana? KP-nya mirip ya, cuma beda lambang aja. KP ya, karena wujudnya gas masih diperhitungkan, berarti 1 dibagi tekanan SO3 dipangkatin 1 ya. Ini untuk reaksi yang jawaban soal nomor 1 ya. Kita lanjutkan jawaban yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 ada A dan B. Tuliskan persamaan reaksi. Nah, ingat tadi yang bagian atas ini ya, yang atas ini adalah sebelah kanan atau produk ya. Kalau ini adalah sebelah kiri. Oke. Ya, ini juga nih, ini kanan ya, atas ini kanan, yang ini adalah kiri. Oke ya.
Jadi nah ini juga ada syaratnya yang diminta nih, homogen. Nah, homogen ini dia satu fasa, ya, satu fasa. Karena di sini yang dibahas adalah Kc, ya. Kalau Kc itu boleh apa? Boleh gas sama aqueous nih. Tapi karena dia homogen satu fasa, artinya kalau gas ya gas semua, kalau aqueous semua. Sebaiknya kita pilih yang gas karena di sini seperti N2, ya, N2 terus O2 ini adalah wujudnya gas, ya. Berarti untuk yang A, yang sebelah kiri yang bawah ya, berarti 2NO, kan NO pangkat 2 itu artinya 2NO wujudnya gas, ya, ditambah dengan 2H2 wujudnya juga gas karena ini diminta homogen, setimbang menjadi N2 wujudnya gas, ya, N2 wujudnya gas ditambah apa nih? Tambah 2H2O, 2H2O wujudnya juga gas. Oke, ya setara ya, N2 N2, O-nya 2, O-nya pun 2, H-nya 4, H-nya pun 4, ya. Itu jawaban untuk 2A. Lalu untuk jawaban 2B, ya, yang sebelah kiri bawah ya, berarti H-nya pangkat 4, berarti 4 HCl. Nah, ini pun kita anggap wujudnya gas. Ditambah O2 nih, nah ditambah O2 wujudnya gas, setimbang ya, setimbang menjadi H2O, ya. Tapi kalau H2O aja nggak setara ya, ini kurang ini, sepertinya maksudnya di sini H2O nya ini dipangkati 2, ya. Jadi 2H2O, 2H2O pangkat 2, ya, ditambah 2H2O pangkat 2 nya udah di sini ya, maksudnya ini wujudnya gas, ditambah 2Cl2 itu wujudnya adalah 2Cl2, ya, itu wujudnya adalah yang gas, ya, setara ya, hanya 4, Cl-nya 4, Cl-nya 4, O-nya 2, O-nya pun 2, ya. Ini oke, untuk yang halaman pertama sudah selesai, ya. Kita lanjutkan ke halaman yang kedua. Jika tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2X tambah 2Y itu 4Z, 2X tambah 2Y menjadi 4Z itu 0,04, maka tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2Z menjadi X ditambah Y. Nah, kita harus ingat nih sifat K di laju reaksi, ya. Jadi sifat K. Nah, sifat-sifat K itu kalau ada nih reaksi misalkan A setimbang menjadi B, ya, dengan nilai K-nya itu sama dengan A. Maka kalau reaksinya dibalik, B setimbang menjadi A, itu nilai K-nya jadi 1/A. Jadi nggak kayak termokimia, nggak kayak delta H, kalau dia dibalik jadi min, yang plus jadi min, yang min jadi plus, tidak. Oke. Nah, terus kalau misalkan nih, ini reaksi awalnya ya, reaksi satunya seperti ini, ya. Terus ini reaksi yang diubah, ini reaksi yang kedua aja. Dan reaksi ketiga misalkan gini nih, dari awal ada kaitannya sama yang awal ya, misalkan dia 2A setimbang menjadi 2B. Nah, ini kan artinya dari 1 ke 3 itu dikali 2, maka K-nya bukannya apa ya, bukannya 2A, tapi pengali itu dijadikan pangkat. Ingat, pengali jadikan pangkat, ya. Artinya kalau misalkan yang keempat nih, misalkan gini, tadinya A setimbang menjadi B, nah reaksinya menjadi gini, setengah A setimbang menjadi setengah B. Nah, ini K-nya gimana? Nah, artinya dari 1 ke 4 itu kan dikalikan setengah, maka K-nya ini kita pangkatkan setengah. Kalau tadi kali 2 ya pangkatkan 2, kali setengah ya pangkatkan setengah, ya. Dan kalau ada misalkan nanti ditanya, ya, jadi kalau ditanya K total dari penjumlahan dua reaksi itu bukan dijumlah tapi dikali, ya, K1 dikali K2. Jadi kita cari dulu K1-nya berapa, ya, K2-nya berapa, baru dikali, jangan dijumlah. Oke, jadi ini
untuk sifat-sifat dari K. Yuk kita ke soal. Jadi di soal ini 2X ditambah 2Y setimbang menjadi 2Z. Nah, ini memiliki nilai K-nya sama dengan 0,04 ya. Yang diminta adalah kalau reaksinya itu 2Z ya, 2Z setimbang menjadi apa? Menjadi X ditambah Y ya. Nah, ini nilai K-nya berapa? Nilai K-nya sama dengan berapa? Ya, ini K-nya sama dengan berapa? Nah, artinya kita harus tahu nih hubungannya dari reaksi yang diketahui dan yang ditanya. Nah, ini kan hubungannya, ini reaksi ke-1 yang diketahui dan ini reaksi yang kedua, reaksi yang ditanya. Jadi hubungan reaksi 1 ke 2. Nah, dari 1 ke 2 itu diapakan? Ya, dari 1 ke 2 kita perhatikan tadinya si Z. Ya, Z tadinya ada di sebelah kanan ya. Oh, ini maaf, ini bukan 2Z ya, ini adalah 4Z. Nah, ini 4Z. Z ada di sebelah kanan, jadi di sebelah kiri. Ini kan artinya dibalik ya, dibalik. Nah, kemudian K-nya dari 4 menjadi 2. Nah, ini kan artinya dikali setengah ya. Dibalik lalu dikali setengah ya. Lalu dikali dengan setengah. Oke. Maka berarti K-nya gini deh. K-nya tadinya 0,04 karena dia dibalik jadi 1/0,04. Nah, karena dia dikali setengah, pengalinya kita jadikan pangkat. Ya, kali setengah ya berarti pangkatnya setengah. Oke, maka 1 pangkat setengah ya 1. 1 mau dipangkatkan berapa kan? 1 nih. 0,04 pangkat setengah ya sama aja kan akar 0,04 ya. Berarti 1 dibagi 0,2 ya, atas bawah kalikan 10, berarti 10 bagi 2. 10 bagi 2 itu 5 ya. Jadi jawabannya adalah yang di 5 ya, masih mudah. Oke, yuk next kita lanjutkan ya, satu soal lagi ya. Ini adalah soal SIMAK UI tahun 2010. Nah, jadi ini seperti yang tadi ya, seperti soal selanjutnya. Jadi kalau ada reaksi seperti ini, cara jawabnya gini nih. Kan diketahui soalnya A tambah 2BC ya setimbang menjadi AC2 ditambah 2B dengan nilai K adalah 0,5. Nilai K-nya adalah 0,5. Oke. Jadi nilai K-nya adalah 0,5. Oke. 0,5. Ya, yang kedua B ditambah AC2 tambah AC2 setimbang menjadi BC ditambah AC. Nah, ini nilai K-nya adalah 4. Yang ditanya itu adalah A ditambah AC2 ya setimbang menjadi 2AC. Nah, ini mirip-mirip dengan hukum Hess ya. Jadi kita melihat ya, mencari yang ditanya itu harus mengubah dua reaksi ini. Nah, ini yang ditanya ini patokan nih, yang ditanya ini patokan ya. Jadi dari di sini ada A. Nah, ini ada A, di sini ada A juga. A kan cuma di sini ya, cuma di reaksi satu kan A. Di reaksi kedua ini nggak ada A. Oke, berarti karena yang diminta satu sebelah kiri dan yang diketahui juga satu sebelah kiri, maka reaksi ini tetap ya, perlakuannya tetap, dia nggak diapa-apakan. Nah, ini. Nah, yang kedua kita melihatnya jangan AC2. Ini boleh, ini jangan. Kenapa? Karena ini ada AC2, di sini pun ada AC2. Jangan dijadikan patokan. Patokan selanjutnya itu yang ini nih, yang 2AC nih. Kenapa? Karena AC ada
hanya ada 1 di sebelah kanan ciri X yang kedua. Ya, oke. Ya, yang diminta 2, yang diketik 1, maka ini dikalikan 2. Ya, sehingga tadi kalau mencari K total, sehingga K, ya, K itu kan sama aja K1 kali K2. Oke, ya. Nah, ini berarti K-nya sama dengan K1-nya kan tetap nih. Tetap ya, berarti 0,5 dikali K2-nya kan kali 2. Ingat, pengalinya itu jadikan pangkat ya, bukan dikalikan 4 kali 28, bukan. Tapi pengalinya jadikan pangkat, berarti 4 pangkat 2. Ya, ini sama aja dengan 0,5 dikali 16. Ya, 16 kali 0,5 itu 8. Ya, 8 berarti jawabannya adalah yang C. Oke ya. Masih mudah sekali ya. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan di komen, serta di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke ya. Jadi sampai jumpa di video Mr. Sugeng selanjutnya ya. Mr. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.